Suaranya Okta belum muncul ya. Itu karena headset. Yang lain dengar? Tidak, Kak. Oh, ada, Kak. Sudah cek. Sekarang ada. Iya, sudah. Salam, teman-teman. Halo. Halo, selamat datang buat semuanya. Selamat datang buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan training murid Kristus. Ya, di mana materinya kali ini yaitu tentang training membuat renungan. Adapun susunan kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan yang sedang berlangsung sekarang. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Godlife B. Martin, dan nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Dan yang keempat yaitu yang terakhir ada penutup. Baik, langsung saja sebelum kita memulai kegiatan kita, ada dua hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, saya harap kepada teman-teman ketika penyampaian materi nanti untuk menonaktifkan audionya. Dan yang kedua yaitu ketika penyampaian materi nanti, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan kirim di kolom chat, atau yang ingin bertanya secara langsung juga boleh mengaktifkan audionya nanti di sesi diskusi. Untuk memulai kegiatan kita, saya undang teman-teman untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala berkat-Mu Bapa dalam satu hari ini Tuhan telah berkati kami hingga saat ini. Bapa yang baik, kami telah menyediakan waktu kami Tuhan saat ini untuk boleh mendengarkan materi ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berkati kegiatan kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan kegiatan ini adalah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan dengan pemateri yang akan menyampaikan materi Tuhan, kiranya Tuhan pakai Tuhan dan perlengkapi dia Bapa, kiranya setiap perkataan yang ada daripadanya Tuhan adalah selaras dengan firman-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan kami yang akan mendengarkan firman-Mu Yesus, Engkau jagai dan sertai kami Tuhan, kiranya Kau fokusan kami, diri kami, jiwa kami Tuhan hanya pada kegiatan Tuhan, supaya dapatkan dengan baik Tuhan sehingga kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui kegiatan ini Tuhan kami boleh mendapatkan rema yang menyadarkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah siap Tuhan untuk mengikuti kegiatan ini Bapa. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi kita, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Sekaligus kita menunggu pemateri kita, Bapak Evangelis Godlife B. Martin, kita akan mendengarkan beberapa lagu. Saya persilakan kepada host. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, sebelum kita nantinya belajar bersama dengan Gugat Live, dan dia akan masuk ke room ini menyusul, nanti kita akan nyanyikan kembali pujian ini. Tapi sebelum itu, saya mengajak teman-teman ya, sambil menantikan Gugat Live bergabung untuk sama-sama memberikan firman Tuhan, untuk kita belajar bersama. Ada satu bagian yang menjadi pengantar sambil menanti engkau.
Saya coba untuk share satu bagian kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar ya. Dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, mungkin teman-teman bisa lihat di layar, dan kita tahu bersama Mazmur itu penuh dengan doa-doa, tapi bagian Mazmur dimulai dengan membandingkan dua jenis orang gitu. Orang yang merenungkan firman Tuhan dan juga orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Dalam Mazmur ini berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sungguh sangat indah ketika kita hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, itu menurut Taurat Tuhan. Dan kita yang merenungkan Taurat itu siang dan malam gitu. Dan training kali ini bagaimana kita mencoba untuk menuliskan apa yang kita renungkan. Ini akan kita belajar bersama sih kepada ya hamba Tuhan yang sudah belajar teologi, mungkin akan membuat kita lebih memahami bagaimana kita menuliskan apa yang kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan itu, dan bagaimana kita menghidupinya. Dan ini sangat menolong untuk kita bertumbuh di dalam perjalanan kekristenan kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang mengecewakan ketika kita hidup menurut Taurat Tuhan. Dan menuliskan bagaimana kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ya, kiranya ini bisa mendasari kita. Bagaimana kita merenungkan dan bagaimana kita menuliskannya. Firman yang sungguh indah. Mungkin sambil menanti Engku untuk memberi materi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan membuat renungan atau apa yang ditanyakan. Mungkin teman-teman kita bisa bercerita gitu untuk mendahului. Itu pengantar sih dari Kak.
Saya serahkan kepada Okta, mungkin kita bisa berbagi, ada yang mau berbagi, silakan sih sambil kita menunggu itu. Sesuatu yang sangat spesial dari Engku sebentar. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau berbagi mengenai membuat renungan. Dipersilakan. Sore Kak, sore semuanya. Sore. Oh iya, Kak, ini kan ceritanya mau buat renungan. Nah, kalau misalnya orang mau buat renungan, kira-kira orang harus menentukan referensi itu dari mana atau sumber-sumbernya bagaimana untuk dapat menghasilkan sebuah renungan yang nantinya boleh dibagikan ke teman-teman. Kayak misalnya di dalam Mazmur tadi. Nah, kira-kira ada nggak contoh yang lain yang dijadikan sumber begitu untuk dipadukan misalnya seperti itu. Kasih Kak. Terima kasih Binar yang sudah membuat pertanyaan, dan ini mungkin akan disimpan agar bisa ditanyakan kembali ya kepada Engku sebentar gitu. Tapi kalau kasih secara pribadi sih, secara pribadi ketika bagaimana menuliskan apa yang dipelajari dan juga melihat beberapa contoh renungan yang sudah ada, mungkin ada banyak jenis renungan begitu. Pada mulanya ketika belajar langsung memikirkan kejadian yang sesungguhnya sih seperti apa gitu, konteks peristiwanya seperti apa gitu, membayangkan bagaimana keadaan di kisah Alkitab itu pada mulanya sih ketika merenungkan firman Tuhan. Dan setelah tahu maksud dari penulis, keadaan orang-orang seperti apa gitu firman Tuhan, bagaimana membawanya untuk menerapkan dalam kehidupan kita saat ini. Jadi pertama kali melihat situasi di mana dunia Alkitab seperti apa, sesuai dengan konteksnya, dan yang kedua menarik pelajaran untuk dilakukan di saat ini. Begitu, kayak penerapan. Dua hal itu ketika belajar, dan ketika menuliskan dalam sebuah tulisan renungan, ya secara umum renungan-renungan yang ditulis mereka menambahkan satu tambahan poin di pendahuluan. Biasanya itu ilustrasi. Mereka membukakan dengan pertama ilustrasi,
kemudian mereka menuliskan arti firman Tuhan sesuai dengan konteksnya, dan kedua itu, dan ketiga menarik pelajaran apa yang bisa dikerjakan. Itu sih kalau Kak melihat renungan sih secara umum yang sudah dilihat, yang santapan harian atau apa ya, santapan rohani, mana surgawi, itu kan jenis-jenis renungan begitu. Secara umum sih seperti itu, tiga poin itu menuliskan. Ilustrasi yang pertama, tetapi itu nanti setelah kami menemukan arti dari firman itu dan bagaimana bisa menerapkannya, ketika menuliskan menambahkan sebuah ilustrasi di depan supaya memudahkan orang untuk mencerna. Itu dari apa ya, pengalaman Kak, dan melihat juga sih dari buku-buku renungan yang ada. Nanti mungkin sebentar Engko yang akan lebih tahu nih. Kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Rian buat mengisi sebagian waktu kita menunggu Engku. Nah, Engku sudah ada nih di sini. Halo Engku. Halo, shalom, selamat sore. Sorry ya, Halo. saya agak terlambat, saya Ya, baru selesai pelayanan dari Immanuel. iya, siap Engku. Terima kasih. Baik, kita akan memulai ke sesi materi saja. Selanjutnya saya beritahukan kepada teman-teman untuk boleh mengambil posisi yang ternyaman atau mengambil buku untuk mungkin sebentar ada yang perlu dicatat supaya teman-teman ataupun kita semua boleh tahu bagaimana cara membuat renungan. Untuk itu kepada Engku God Life saya persilakan untuk menyampaikan materi mengenai membuat renungan. Dipersilakan Engku. Selamat sore ya teman-teman semua, shalom. Shalom. Senang bisa jumpa dengan teman-teman semua. Ada Okta, terus Aginta, Srince, Wabinar, Mary, Merike, Citra, Ibu Citra ya, Pandiawan, Felinda, Daniel. Thank you buat waktunya, udah kasih kesempatan Gugat Live boleh berbagi. Apakah sudah jadikan Engku God Live host? Sudah Engku. Sudah ya? Oke. Baik. Engku minta waktu sebentar, ini laptopnya baru dihidupkan. Waktunya kejar-kejaran soalnya, aduh. Baik, rekan-rekan, sebelum kita mulai, saya ajak kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tatkala di tengah-tengah kesibukan, studi, kuliah kami, ada kesempatan untuk kami boleh memperlengkapi diri, khususnya dalam pelayanan untuk membuat renungan. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami yang lemah ini, dan kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan materi, dan biarlah materi itu boleh jadi berkat bagi teman-teman semua dalam mengembangkan pelayanan mereka. Kami menyerahkan untuk jaringan internet yang kami gunakan, Tuhan berkati sehingga tidak ada gangguan selama pemaparan materi, dan kami boleh mendapatkan berkat dari pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, sorry teman-teman ya, menunggu akhirnya gambaran saya masuk. Iya, Cek cek satu satu dua. dua. Oke. Eh, bolehkah komputer Engku God Live dijadikan co-host juga karena dari komputer ini akan di share screen atas nama God Live. Ya sudah, Kak. Sudah ya? Oke, thank you. Baik, teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan, thank you sudah menunggu, mungkin udah lama ya, termasuk lama juga ini ya. Ya, sore hari ini aku sangat bersyukur sekali bisa jumpa dengan teman-teman perkantas. Dan sore hari ini saya dipercayakan untuk membawa topik materi untuk kita bersama-sama pikirkan bagaimana kita membuat renungan yang baik, renungan yang biblical, renungan yang alkitabiah, dan renungan ini akan menjadi berkat juga di tengah-tengah pelayanan kita. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak kita membacakan bagian firman Tuhan ini dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Beritakanlah firman, Berikutnya firman siap sedialah, baik atau tidak baik, adalah baik atau tidak baiknya waktunya. apa yang salah, Nyatakanlah apa yang dan salah, nasihatilah dengan tegurlah segala dan kesabaran. nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Teman-teman sekalian, ini ayat yang sangat menarik karena ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ini adalah surat pengembalaan, teman-teman sekalian. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pikirkan, yaitu prinsip penting di dalam kita membuat renungan. Prinsip penting itu apa saja?
Prinsip penting dalam kita membuat renungan yang pertama adalah beritakan firman. Teman-teman, namanya kita membuat renungan berarti kita memberitakan firman Tuhan. Kita bukan memberitakan agenda pribadi kita bukan memberitakan masalah orang, kita bukan membahas masalah-masalah yang lain, tetapi kita hanya fokus memberitakan firman. Jadi, core utamanya itu firman. Memberitakan firman. Firman yang berasal daripada Allah, yang telah diinspirasikan kepada penulis Alkitab, dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan firman itu ada di dalam kitab suci Alkitab yang ada saat ini. Beritakan firman, bukan agenda yang lain. Lalu prinsip yang penting dalam membuat renungan yang kedua adalah siap sedialah. Artinya renungan yang kita buat ini perlu persiapan, ya, tidak ada dadakan. Tidak mungkin seseorang mau berkhotbah lalu dia tidak ada persiapan, tidak membuat renungan dengan baik, lalu kemudian berdiri di mimbar dan percaya bahwa Roh Kudus bekerja dan nantinya bisa menyampaikan firman dengan baik. Tentu itu tidak bisa seperti itu. Saudara, segala sesuatu harus dipersiapkan, segala sesuatu harus dirancang sedemikian rupa dengan baik sehingga kita menghasilkan renungan yang baik. Yang ketiga, nyatakanlah apa yang salah. Saudara, firman Tuhan itu bicara kebenaran. Dan kalau ada sesuatu yang salah, lalu dalam renungan itu kita buat, saudara tidak usah takut renungan itu akan menyindir orang, membuat orang rasa ditegur. Memang itu prinsip firman Tuhan adalah untuk memberikan nasihat, ya, memberikan kekuatan, tetapi itu juga prinsip firman Tuhan, yaitu untuk menegur saudara sekalian, ya. Nyatakan apa yang salah. Lalu dikatakan tegurlah. Nah, tegurlah itu tentunya ada etikanya, ya. Nggak bisa kita menegur dengan begitu langsungnya, tapi kita punya etika. Bagaimana cara menegur yang baik melalui firman Tuhan, melalui renungan yang kita buat. Yang kelima adalah nasihatilah. Nah, firman Tuhan itu bukan hanya untuk diberitakan, kita harus mempersiapkan, menyatakan apa yang salah, menegur, tetapi kita juga harus memberikan nasihat. Apa artinya sebuah teguran tanpa nasihat? Orang itu tidak akan berubah. Kita harus memberikannya nasihat supaya yang bersangkutan ketika mendengar firman, mendapatkan nasihat firman Tuhan, dia makin baik, makin diperbarui, makin serupa dengan gambaran Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita masuk penjelasan berikutnya, izinkan saya sebentar, saya harus jeda sebentar, ya. Baik, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjutkan lagi. Jadi saudara sekalian, prinsip penting dalam membuat renungan, beritakan firman, bukan agenda kita. Siap sedialah artinya ada persiapan, apa yang harus dilakukan, dan persiapan-persiapan itu akan kita belajar sebentar. Ingat menyatakan apa yang salah, kalau itu salah, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena Alkitab berkata lebih daripada itu berasal dari iblis. Tegurlah, tapi harus ada etika dalam menegur, dan ada nasihat untuk menguatkan iman daripada semua yang membaca renungan kita ataupun mendengarkan renungan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, alur komunikasi firman Tuhan ini yang sangat penting yang akan kita belajar bersama. Bagaimana sebenarnya alur daripada mengkomunikasikan firman? Bukankah firman itu harus dikomunikasikan sehingga firman itu efektif ketika kita mendengarnya, kita memahami, dan pada akhirnya kita dapat melakukan firman itu. Nah, saudara sekalian, alurnya yang pertama adalah Tuhan. Tuhan berfirman kepada penulis Alkitab, ya. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada penulis Alkitab, lalu kemudian penulis Alkitab itu diinspirasikan, ya, artinya Tuhan mengembuskan nafas, Tuhan mengembuskan kebenaran itu sehingga kebenaran itu dapat dipahami oleh penulis Alkitab. Bagaimana seorang penulis Alkitab, mereka adalah manusia berdosa dan mereka harus memahami kebenaran kalau bukan Roh Kudus yang memberikan pengertian. Saudara, ketika mereka diinspirasikan, mereka boleh menulis akan firman Allah,
mereka tulis dengan bahasa mereka tulis dengan gaya bahasa mereka tulis dengan karakter mereka, tetapi hasil daripada penulisan itu tetap kebenaran karena diinspirasikan, dihembuskan oleh nafas Allah. Dan penulis Alkitab ketika mereka membukukan akan gulungan-gulungan kitab itu, saudara, mereka diiluminasi oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu yang memberikan pencerahan, Roh Kudus yang memberikan pengertian, sehingga mereka boleh menulis firman Tuhan dengan baik sampai kepada umat Allah. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana alur komunikasi firman Tuhan yang begitu luar biasa, saudara sekalian ya. Mulai dari Tuhan memberikan firman-Nya kepada penulis Alkitab dalam bentuk inspirasi, lalu kemudian diterima oleh para penulis, mereka membukukannya dari gulungan-gulungan kitab yang ada, mereka di-encounter oleh iluminasi Roh Kudus, artinya diberikan pencerahan dan mereka menulis dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka, tetapi kebenaran itu tidak didistorsi, kebenaran itu tetap utuh sampai kepada umat Allah. Nah, yang menarik saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan itu menghasilkan satu tulisan yang dikatakan amanat teks, ya. Jadi tulisan hasil daripada penulis Alkitab yang diiluminasi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang diberikan pencerahan oleh Roh Kudus menghasilkan amanat teks. Nah, amanat teks itulah gulungan kitab yang pertama. Jadi amanat teks adalah gulungan kitab yang pertama. Sebelum kitab-kitab itu dikanonisasi di dalam sidang Kalsedeon, jadi 66 kitab, lalu kemudian setelah dikanonisasi, lalu ditransmisi, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan sampai di tangan kita hari ini, yaitu Alkitab yang utuh seperti ini. Tetapi saudara sekalian, Alkitab ini pada hakikatnya adalah amanat teks. Amanat teks yang mana? Yang hasil iluminasi Roh Kudus, pencerahan Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Saya berharap sampai di sini teman-teman mengerti. Nah, amanat teks ini teman-teman ada di tangan kita sekarang, lalu apa yang harus kita buat? Dari amanat teks ini kita akan menemukan yaitu apa? Amanat renungan, ya, atau amanat khotbah, ya. Dari amanat teks kita harus mencari akan amanat renungan. Jadi amanat teks pesannya sama, amanat renungan pesannya sama, hanya bedanya di cara mengkomunikasikan. Jadi kalau amanat teks itu kan, amanat teks berarti kan sesuatu yang zaman purbakala, saudara ya. Misalnya Abraham adalah bapa orang beriman, setia kepada Allah. Nah, janji Allah memberikan bintang di langit, pasir di laut. Saudara, kalau amanat renungan, bintang di langit, pasir di laut, apakah masih relevan zaman kita sekarang? Tentu kita tidak bisa mengkomunikasikan demikian. Kita hanya bisa menyampaikannya dengan cara sebagaimana Allah memberkati Abraham dengan keturunan bintang di langit, pasir di laut banyaknya. Demikian juga orang-orang percaya yang percaya pada Kristus, mereka pun termasuk dalam umat pilihan Allah. Nah, seperti begitu. Jadi amanat teks, dia tetap konsisten bicara soal masa lampau, bentuk pas, tetapi amanat renungan atau amanat khotbah, dia lebih kepada present, yang kekinian, yang terjadi saat ini. Bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi yang kita akan gali dalam renungan kita yaitu amanat teks, yaitu pesan aslinya. Tetapi setelah itu kita meramu amanat teks itu menjadi sebuah renungan yang biblical, alkitabiah, dan menghasilkan amanat renungan. Tapi amanat renungan tetap pesannya sama seperti amanat teks, hanya saja dalam mengkomunikasikan katanya itu berbeda, lebih aktualisasi, karena kita berada di zaman modern, di zaman postmodern. Nah, orang-orang postmodern akan sangat kaku jika memahami firman Tuhan di dalam sudut pandang yang purbakala. Justru dengan mengkomunikasikan lagi akan firman Tuhan yang purbakala itu ke dalam bahasa kekinian, orang akan lebih mengerti apa sih amanat dari renungan kita. Apakah sampai di sini teman-teman bisa mengerti? Saya akan stop di bagian ini. Sebelum kita lanjut, saya akan memberikan kesempatan teman-teman bisa menanggapi. Apakah di bagian ini ada yang ingin bertanya tentang alur komunikasi firman Tuhan? Silakan. Apakah ada yang kurang mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk pada bagian yang lebih praktis lagi dari itu. Baik, jika tidak ada, berarti
saya memahami teman-teman sudah mengerti akan bagian daripada alur komunikasi firman Tuhan. Karena teman-teman, ini adalah satu basic ketika kita membuat akan firman renungan. Kalau kita enggak mengerti hal ini, maka kita akan menemui kesulitan pada waktu kita membuat akan sebuah renungan. Jadi kita harus tahu bahwa Alkitab itu ada karena Tuhan yang menginspirasi, mengembuskan nafas kebenarannya pada penulis Alkitab, lalu di-encounter oleh iluminasi Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada penulis Alkitab, lalu hasil tulisannya adalah amanat teks. Amanat teks itu harus disederhanakan kepada amanat renungan supaya boleh bahasa kekinian. Saya berharap bagian itu boleh dimengerti oleh teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagian ini. Jadi amanat renungan itu diperuntukkan untuk jemaat modern. Sedangkan amanat teks, yaitu adalah pesan purbakala di zaman Alkitab zaman dulu, saudara sekalian itu ditujukan kepada umat Allah pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjut lagi ya. Saudara perhatikan bagian yang saya kasih garis putus-putus ini, saudara sekalian. Nah, di garis putus-putus ini, mohon maaf, mungkin ada yang belum kasih kontak. Boleh dibantu panitia? Oke, baik, thank you untuk kerjasamanya. Nah, teman-teman sekalian, coba lihat di bagian ini, ya, bagian ini teman-teman, ini ada garis putus-putus. Untuk apa garis ini? Teman-teman, saya mau katakan bahwa di amanat teks, untuk masuk kepada amanat renungan, saudara, ini adalah bagian yang sangat complang, bukan? Mengapa saya bilang bagian complang? Karena ini kan kita bahas amanat teks, berarti situasi pada zaman purbakala, dengan konteks purbakala, dengan pendengar purbakala zaman itu. Nah, sedangkan amanat renungan itu adalah zaman kekinian, zaman kita, jemaat yang modern, jemaat yang posmo, jemaat yang penuh dengan hal-hal yang kritis, yang harus dipertanyakan, lalu kemudian ingin cari tahu, ingin kepoin, sampai dia mendapatkan sesuatu daripada teks Alkitab itu. Nah, saudara coba lihat di sini, ada amanat teks, lalu kemudian ada amanat renungan, seakan-akan menjadi complang, ya. Yang ini zaman purbakala, yang ini zaman kekinian. Nah, saudara, bagaimana menjembatani antara pesan asli, yaitu amanat teks zaman purbakala, kepada amanat renungan yang akan kita buat? Maka salah satu caranya adalah melalui titik-titik ini. Dan titik-titik ini saya namakan dengan ilustrasi. Saudara, ilustrasi akan membantu kita menyederhanakan akan pesan firman Tuhan di zaman purbakala, lalu kemudian bisa mendarat kepada pendengar modern masa kini, saudara. Karena, saudara sekalian, pada prinsipnya, ilustrasi itu adalah suatu jembatan yang sangat efektif untuk memberikan makna yang baru dari pesan firman Tuhan yang dalam tanda kutip purbakala itu, yang udah lama, kepada jemaat masa kini. Saudara, misalnya contoh begini ya, saudara mau buat renungan tentang Abraham, ya. Saudara, kita udah tahu bahwa ketekunan Abraham, dia adalah bapak orang beriman, kita sudah memahami hal itu. Saudara, coba kita tulis itu dalam sebuah renungan, misalnya kita bilang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Saudara, waktu orang baca renungan itu, atau orang dengarkan renungan itu, orang akan kritisi. Perasaan dari sekolah minggu, saya tahu tuh, Abraham bapak orang beriman, kayaknya nggak pernah berubah, begitu ya. Jadi dia kayak tidak mendapatkan sesuatu yang baru dari pembahasan itu. Nah, bagaimana supaya orang-orang pembaca yang membaca renungan kita ataupun yang mendengarkan khotbah dalam bentuk renungan bisa memahami, oh ternyata hidup beriman itu begini. Maka kita akan memulai pembahasan itu dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi itu bisa dalam bentuk cerita, bisa bentuk narasi, bisa bentuk anekdot, bisa bentuk syair, bisa dalam bentuk lagu, bisa dalam bentuk apa saja yang bisa menjembatani para pendengar masa kini untuk memahami pesan zaman purbakala. Nah, saya harap teman-teman ini mengerti bagian ini. Kita melanjutkan. Sekarang tadi Engku Godlife bilang di bagian ini, teman-teman, ada amanat teks. Ini kan pesan asli. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana menemukan amanat teks, pesan asli di dalam Alkitab. Kan Alkitab itu punya
ya teman-teman ya. Dan perikop-perikop itu saling berkesinambungan. Teman-teman, jangan asal comot ayat firman Tuhan, ambil satu ayat, lalu kemudian bikin renungan. Jika teman-teman mau ambil satu ayat, boleh ambil satu ayat, tapi jangan lupakan konteks dekat dan konteks jauhnya. Karena konteks dekat dan konteks jauh itu adalah merupakan satu kesatuan. Nah, di dalam konteks dekat dan jauh, di dalam satu perikop itu, ada yang namanya amanat teks. Amanat teks itu adalah pesan asli. Pesan asli yang dipadatkan menjadi rangkuman. Nah, teman-teman, untuk menemukan amanat teks, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengajukan 5W 1H. Apa itu 5W 1H? What, who, why, when, where, how. Oke? Jadi untuk menemukan amanat teks, kita perlu mengajukan ini. 5W 1H. What, who, why, when, where, and how. Maka kita akan menemukan subjek dari amanat teks tersebut. Setelah kita mendapatkan subjek, maka kita lanjut kepada tahap berikutnya, yaitu mencari komplement. Jadi teman-teman, amanat teks pesan asli itu, dia terdiri dari dua, yaitu subjek dan komplement. Nah, untuk menemukan komplement, maka dia akan terjawab dari subjek. Jadi subjek itu diajukan dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaan itu akan dijawab, dan jawaban itu adalah komplement. Komplement artinya keterangan yang menjelaskan akan si subjek. Bagaimana sampai sini mengerti ya? Jadi mengajukan 5 pertanyaan tadi, tidak semuanya sih teman-teman, ambil aja beberapa, tapi dari mengajukan itu kita tahu apa subjeknya, lalu jawabannya itu akan menjadi komplement, komplement itu akan menerangkan si subjek. Nah, setelah kita mendapatkan satu kalimat, itulah amanat teks asli. Nah, saudara, ketika kita membuat renungan, kita mengkomunikasikan lagi amanat teks asli itu, kita sedang ada dalam zaman purbakala, kita seakan-akan hadir di sana, kita menjadi pendengar yang pertama, lalu kemudian kita datang ke dunia modern, dan kita menyampaikan akan pesan asli daripada teks itu. Sampai di sini saya berharap teman-teman memahami apa artinya amanat teks. Contoh, mari kita selidiki. Ya, kalau di TikTok kan, mari kita cek. Nah, sekarang mari kita cek. Begitu. Ya. Nah, teman-teman, contoh Matius 6 ayat 8. Subjeknya itu dalam bentuk pertanyaan dan keyakinan. Jadi syarat-syarat supaya doa kita dibalaskan Bapa di surga, ya jawabannya kita naikkan dong dengan ketulusan dan keyakinan. Itu komplement. Jadi kita sudah temukan nih. Oh, ternyata subjeknya ini, syaratnya ini. Nah, mengajukan pertanyaannya berdasarkan apa? Ini nih. What, who, why, when, where, how. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, gitu ya. Lalu kemudian jawaban daripada pertanyaan itu adalah komplement. Nah, komplement ini dinaikkan dengan ketulusan dan keyakinan, dia adalah keterangan untuk menunjukkan subjek. Subjek yang mana? Doa. Jadi amanat teksnya apa, teman-teman? Amanat teksnya adalah doa yang dibalaskan Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan ketulusan dan keyakinan iman. Jadi amanat teks Matius 6 ayat 8 itu apa? Doa yang dibalaskan Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan ketulusan dan keyakinan. Oke, subjeknya doa, komplemennya yaitu dibalaskan dan seterusnya sampai keyakinan iman. Nah, di dalam amanat teks ini, inilah pesan asli yang mau disampaikan penulis daripada Injil Matius di pasal 6 ayat 8 ini. Saya berharap sampai di sini teman-teman bisa mengerti. Jika teman-teman mengerti, teman-teman bisa kasih reaction dengan jempol supaya Engku God Life tahu bahwa Engku God Life tidak seorang diri di ruangan ini. Silakan kasih jempol. Wow, thank you. Ada lagi? Oke, thank you. Oke, thank you. Wow, keren ya. Ada beberapa mungkin yang belum kasih jempol. Jempolnya ada di reaction. Jangan sampai jempolnya hilang, teman-teman ya. Oke, saya pastikan kalian masih ada di situ dan tetap semangat untuk materi ini. Selanjutnya, setelah kita temukan amanat teks, pesan aslinya, nah bagaimana cara sekarang kita mengkomunikasikan di zaman modern? Nanti kita belajar sebentar.
Oke? Teman-teman bisa capture ini dan nanti kita akan latihan ya. Kita akan latihan habis ini ya, sebentar ya. Oke. Atau kita latihan deh daripada nanti kalian lupa ini ya bagian ini. Oke. Coba teman-teman buka firman Tuhan dulu ya. Oke. Saya mau ajak kalian nih ya untuk kita latihan dulu. Saya cari teksnya dulu. Oke. Ya. Saya kasih stop dulu sini, nanti saya lanjut lagi ya. Tapi kalau saya kasih stop, nanti mati, kalian nggak bisa respon ya. Oke. Begini aja deh. Coba teman-teman buka Amsal 15 ayat 3. Coba, Amsal 15 ayat 3. Nah, sudah? Amsal 15 ayat 3? Udah ya? Oke. Nah, sekarang aku minta salah seorang baca, yaitu Hesrince Tondok. Silakan. Ya, silakan Hesrince berusaha baca. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3 berbunyi demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Baik, terima kasih Hesrince. Nah, Sama-sama. teman-teman, coba teman-teman sekarang temukan amanat teks dari ayat ini. Dengan mengajukan 5W 1H tadi ya. What, who, why, when, where, how. Lalu kemudian setelah mengajukan pertanyaan, jawabannya itu akan menjadi komplement. Dan tolong kalian bikin satu kalimat apa amanat teks dari Amsal 15 ayat 3. Silakan, saya kasih waktu teman-teman 1 menit deh. Silakan. Ya, ajukan ya. Apa yang dimaksud mata Tuhan? Mengapa disebut mata Tuhan? Lalu kemudian maksudnya di segala tempat. Jadi gitu, ajukan ya, ajukan pertanyaan sampai kalian temukan apa sih sebenarnya subjek. Lalu coba kalian cari tahu mana komplemennya, di mana komplemen. Oke. Oke, semua lagi mengerjakan. Dan setelah ini Gugat Live minta respon kalian ya. Silakan kalian ketik di chat room apa AT yang kalian dapat, apa amanat teks yang kalian dapat dari Amsal 15 ayat 3. Teman-teman boleh lihat contohnya di sini ya. Mengajukan pertanyaan dulu, dapat subjeknya, lalu jawabannya itulah komplement, kemudian disatukan antara subjek dan komplement. Jadi amanat teksnya. Oke. Baik, waktu kita sudah selesai. Silakan teman-teman bisa chat di chat room jawabannya. Apa yang menjadi AT, amanat teks dari Amsal 15 ayat 3. Silakan. Nanti Gugat Live akan baca satu persatu ya. Silakan. Enggak usah takut salah, karena kita lagi belajar bagaimana untuk membuat satu renungan yang baik. Silakan. Karena kita harus tahu dulu ya pesan aslinya apa. Karena kalau kita bikin renungan nggak tahu pesan aslinya, apa yang kita mau tulis, begitu kan? Jadi mesti tahu pesan aslinya. Kayak Gugat Live, misalnya Gugat Live ingin bilang bahwa kita so rindu pangoni, atau aku rindu kalian. Terus Gugat Live titipkan, tolong ya Matius, Yohanes,
sampaikan ini kepada umat bahwa Engkau God Life rindu. Lalu kemudian Yohanes dan Matius bilang, umat, Engkau God Life kata kangen. Oh, masih dekat berarti ya, maknanya masih dekat dengan rindu. Coba kalau mereka bilang, Engkau God Life itu lagi menangis loh. Beda kan? Pesan asli saya bilang, Engkau God Life rindu. Kenapa mereka sampaikan kepada jemaat Engkau God Life menangis? Berarti kan berbeda pesan. Nah, kalau kita salah bikin AT, kita sedang menyampaikan pesan yang keliru dalam renungan kita. Jadi penting sekali memahami amanat teks. Baik, silakan chat di room. Di chat room, saya mau lihat, saya mau baca, teman-teman. Baik, ya. Teman-teman sekalian, ya. Coba saya baca nih ya, satu-satu ya. Oke. Ya. Ya. Dari Perkantas Gorontalo nih. Siapa? Atas nama siapa nih? Ya, di sini saya baca nih ya. Amanat teksnya adalah Tuhan melihat semua yang terjadi di segala tempat, memperhatikan orang jahat dan orang baik. Oke, jadi subjeknya Tuhan, ya, komplemennya melihat dan seterusnya sampai orang baik. Oke, thank you buat responnya. Berikutnya Aginta. Tuhan Maha Hadir, Dia ada dimanapun kita berada, melihat dan mengawasi orang jahat dan baik. Tiada yang tersembunyi baginya. Wow, keren, Aginta, bagus banget amanat teksnya. Lalu kemudian Mary Marcella Numberi, Tuhan selalu mengawasi kita. Wah, luar biasa nih ya. Tuhan selalu mengawasi kita. Ini satu kalimat yang begitu padat ya, keren ya. Ada subjek, ada komplement. Thank you. Ada lagi teman-teman? Silakan kalau masih ada. Iya. Keren, bagus loh teman-teman, keren. Iya. Jadi teman-teman sudah mengerti sekarang ya bagaimana menemukan subjek dan komplement. Baik. Sudah tidak ada lagi yang di chat room, saya akan lanjut ke materi berikut. Nah, teman-teman, mari kita lihat bentuk-bentuk renungan. Jadi renungan itu sebenarnya bentuknya bagaimana sih? Engkau God Life? Ya, ada 3 bentuk renungan yang saya coba perkenalkan kepada kalian. Yang pertama adalah renungan topikal. Renungan topikal ini teman-teman bisa mengangkatnya di dalam bentuk topik per topik. Misalnya kalian ingin angkat topik Allah Tritunggal, maka fokuslah tentang ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung penjelasan Allah Tritunggal. Jadi semua tentang topik ya, topik-topik yang kalian mau angkat itu kalian bisa angkat gitu ya, tentang Allah Tritunggal, tentang Roh Kudus, tentang apa begitu ya, tentang Kristus bisa, tapi ayatnya spesifik. Nah, itu renungan topikal. Jadi ada ayat yang mendasarinya, lalu penjelasan mengenai ayat-ayat tersebut, dan itu harus sistematis. Ya, nah, ini topikal. Oke. Lalu yang kedua adalah ritual. Nah, sama seperti topikal, tetapi dia lebih kepada tema 13. Itu kan topiknya tentang kasih. Nah, tekstualnya adalah bang kasih di teks itu. Jadi semua tentang kasih itu diungkapkan. Kasih ini bentuknya apa? Apakah agape, eros, filia, atau apa begitu. Nah, itu renungan tekstual. Jadi tekstual itu berasal dari teks Alkitab yang kita ambil, lalu kita ramu sedemikian rupa dan menghasilkan satu renungan yang memberkati. Nah, itu tekstual. Kalau tadi topikal, kita bahas satu topik, ya entah itu doktrin Alkitab atau apa, lalu ada referensi ayat. Sedangkan renungan tekstual adalah kita ambil daripada ayat firman Tuhan di dalam satu perikop dan kita gali kata yang muncul berulang-ulang itu. Berikutnya adalah renungan eksposisi. Nah, renungan eksposisi ini adalah renungan per poin yang saling terkait satu dengan yang lain.
Jadi namanya expose berarti kita mengeluarkan akan kebenaran yang perlu kita expose, kita tunjukkan keluar, begitu ya. Nah, di expose ini kita bisa melakukannya dengan berurut-urutan sesuai dengan teks yang ada. Misalnya ayat 1 sampai ayat 3 bicara tentang apa? Ayat 4 sampai ayat 5 bicara tentang apa? Itu eksposisi ya. Jadi dia strukturnya begitu sistematis. Jadi teman-teman bisa pilih topikal, bisa pilih tekstual, bisa pilih renungan eksposisi. Nah, teman-teman sekalian, mari kita akan lihat mengenai analisa eksegetis. Analisa eksegetis ini dia lebih kepada renungan tekstual. Jadi renungan tekstual itu perlu analisa eksegetis. Nah, tapi teman-teman di renungan eksposisi juga perlu eksegetis ini ya. Analisa eksegetis misalnya begini, analisa konteks sastra, lihat sastranya, lihat struktur teksnya, lihat hubungan antara teks dan teks sekitarnya, lihat analisa arti katanya, apa sih arti kata kasih, gramatikanya seperti apa, analisa arti kata, analisa gramatikanya, bentuknya, tense-nya, lihat latar belakang sejarah dan budaya, analisa genre-nya. Nah, genre Alkitab ada macam-macam, ada puisi, ada sejarah, ada mazmur di dalam, baru ada pengajaran, ada surat pastoral. Nah, kita analisa genre-nya ini apa. Dan kalau kita lihat itu penting, kita masukkan juga di dalam renungan kita. Lalu kemudian, teman-teman sekalian, kita melihat model renungan. Nah, ini usulan dari saya ya, model renungan yang bisa kita lakukan. Jadi ada tema di sana, dan tema ini adalah hasil daripada amanat teks ya, perenungan kita. Amanat teks, perenungan kita, lalu kemudian amanat teks itu diramu sedemikian rupa, lalu kita mulai muncul ide untuk, oh iya, kita mau bahas apa. Misalnya kayak tadi kan, mata Tuhan, oh saya mau bahas tentang Tuhan mengawasi kita. Misalnya begitu ya temanya. Temanya itu berangkat dari mana? Dari amanat teks yang sudah kita ramu tadi. Lalu kemudian kita mulai kasih ada ayat firman Tuhan yang mendasari renungan itu. Lalu kita buat pendahuluan. Ingat pendahuluannya tadi, bagaimana menjembatani antara purbakala dan zaman modern, harus ada ilustrasi. Jadi temanya, ada ayat renungannya, lalu ada ilustrasi untuk pendahuluannya supaya menarik renungannya akan kita buat. Kemudian uraian eksegetis. Yang uraian eksegetis yang saya bilang tadi ya, analisa konteks dan sebagainya dan seterusnya. Baik Ibu Citra, ya terima kasih. Kemudian yang berikutnya setelah analisa konteks, analisa kata, lalu kita lihat latar belakangnya di uraian eksegetis, lalu kemudian aplikasi. Aplikasi daripada teks itu apa? Misalnya 1 Korintus 13, aplikasi tentang kasihnya apa? Maksud Tuhan mau katakan ini buat kita apa? Aplikasikan kita untuk remaja, untuk pemuda, untuk komunitas pemuridan, maka dikasih kategori lebih spesifik. Aplikasinya buat apa? Gitu ya. Kemudian penutup. Nah, di penutup ini ada kesimpulan, ada ajakan, dan ada kabar baik di bagian penutup. Nah, teman-teman ingat di penutup ini juga jangan lupa amanat renungan. Ya, amanat renungan itu yang mana? Tadi amanat teks yang sudah kita dapat, kita komunikasikan lagi jadi bahasa yang kekinian, lalu kita masukkan di kalimat penutup dari renungan kita. Baik teman-teman, itu dia presentasi dari God Live, dan kalau kalian mau tambahkan di bagian bawah ada ayat emas yang akan menutup renungan kalian juga boleh untuk mengingatkan mereka topik yang sudah mereka renungkan. Itu saja dari Engku God Live, kiranya bisa jadi berkat bagi kita. Saya serahkan kepada moderator jika ada tanya jawab. Baik, terima kasih untuk Engku yang telah menyampaikan materi mengenai cara membuat renungan yang baik. Untuk itu, saya himbau kembali kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di chat, atau yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengaktifkan audionya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kayaknya sudah mengerti semua ini ya.
Tidak ada lagi yang bertanya ya. Gimana teman-teman? Mengerti tidak materinya atau terlalu berat? Gimana? Mengerti? Baik, Engku. Ya. Mungkin kalau dari Siapa ya yang bicara ya? mungkin kalau dari saya, Engku, mungkin diulangi yang cari oktangku. Ya, Okta bagaimana? Dengan oktangku. Ya, Ini Okta. kok latihan lagi yang mencari tadi yang menemukan subjek dan komplemennya itu, Engku. Oh iya iya, oke oke oke. Boleh boleh. Iya. Coba ya, kita cari satu teks Ya, ya. Engku. Oke, coba kita latihan. Ya. Kita cari teks dari sebentar ya. Oke, Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6 di sana dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang-gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Silakan temukan subjek dan komplemennya. Nah, cara menemukannya, jadi pada prinsipnya teman-teman mengajukan 5W1H tadi. Jadi pertanyakan, maksudnya begini, pertanyakan, apa ya yang dimaksud dengan meminta dalam iman? Apa ya yang dimaksud dengan jangan bimbang? Mengapa kita tidak boleh bimbang? Jadi kita harus bagaimana? Mengapa orang bimbang digambarkan dengan gelombang laut? Nah, dengan pertanyaan yang kita ajukan, semakin banyak kita ajukan dan semakin banyak kata itu muncul dalam ketika kita mengajukan, bisa kita prediksi bahwa itu sebagai subjek. Jadi kata-kata pengulangan, frase yang saling terkait dalam pertanyaan kita pikir, wah, kenapa ya kita selalu bertanya tentang topik ini, tentang bagian ini, bagian ini. Oh, jangan-jangan dia ini subjek. Nah, misalnya begitu. Misalnya jangan-jangan jangan-jangan ini subjek begitu. Nah, itu yang mesti kita pertanyakan lagi begitu, teman-teman. Gitu sih. Iya. Bagaimana? Okta, apakah sudah menemukan apa yang menjadi amanat teks? Silakan. Okta bisa share. Coba, Okta bikin dulu itunya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi 5W1H itu dibikin dulu pertanyaannya, mempertanyakan ayat itu. Setelah mempertanyakan ayat itu, maka Okta akan terpikir, oh iya ya, bagian ini ternyata penting, bagian ini penting sekali, begitu. Baru habis itu lanjutkan dengan komplement, seperti itu. Jadi lanjutkan dengan komplement. Ya, bagaimana Okta? Bisa? Sorry, Okta kayaknya jaringannya kurang bagus. Okta suaranya tidak terdengar jelas. Ya, halo? Okta? Ya, halo, Engku. Ya, gimana Okta? Ya. Halo. Coba ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Masih. Halo Okta? Dengar suaraku? Halo, Engku. Ini, Engku. Nanti materinya saya kirim ya. Saya kirim ke siapa ya? Ya, Engku, mohon diulang.
Ya. Halo, Okta. Halo, Engku. Iya, oke. Tadi kayaknya kita unstable ya, jadi kita nggak bisa dengar suara Okta. Ya, silakan Okta bisa ini baca dulu yang Engku. jawab dulu pertanyaannya. Silakan. Mengapa kita perlu meminta dengan penuh keyakinan, jangan bimbang. Ya, ada lagi? Jadi pada prinsipnya Okta mengajukan pertanyaan, ajukan aja banyak-banyak pertanyaan. Karena dengan mengajukan banyaknya pertanyaan itu Okta bisa observasi bahwa ternyata subjeknya ini ya, begitu. Jadi dengan banyaknya dipertanyakan ayat itu, semakin jelas subjeknya di mana. Nah, jawaban dari pertanyaan itu itulah komplementnya, seperti itu. Apakah bisa dimengerti, Okta? Apakah bisa dimengerti oleh Okta? Bisa, Engku. Oke. Nah, coba kalau bisa sekarang amanat teksnya menurut Okta apa ya? Apa ya? Kalau Amanat teks. menurut Ya. Yakobus 1 ayat 6 ini apa amanat teksnya? meminta dengan iman dan jangan bimbang supaya Sorry, Okta suaranya Tuhan kayaknya berikan. putus-putus. Okta, suaranya putus-putus. Mungkin Okta chat aja di room biar nanti Engku yang baca. Ya. Baik, Mary Marcella, beri thank you. Ya, bagaimana Okta? Sudah ketik di chat room? Halo, Okta. Tunggu, Engku, masih sementara. Oh, masih sementara. Oke, kita tunggu ya. Itu Engku. Oh iya, oke. Saya baca nih ya. Hendaklah kita meminta dengan iman dan jangan bimbang supaya apapun jawaban dari Tuhan kita tidak goyah
melainkan selalu berserah akan setiap rencananya. Rancangan maksudnya. Okta ini mungkin lebih ke ini kali ya. Ini lebih ke amanat renungan ya. Jadi dia itu mesti ini dia lebih ke pesan awalnya. Jadi amanat teks itu dia harus tetap konsisten. Nah, di amanat renungan itu baru kita bisa pakai bahasa kita, membahasakannya kembali. Tetapi di apa namanya? Di amanat teks itu dia mesti kalau bisa dia masih tetap dengan bahasa seperti itu. Kan di sini sudah ditambahkan selalu berserah akan setiap rencananya kan. Nah, sedangkan di AT-nya nggak ada selalu berserah setiap rencananya gitu. Ini lebih cocok dia amanat renungan, bukan amanat teks. Jadi amanat teks itu dia masih tetap terjaga kemurniannya, cuma dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak kita ajukan, maka kita akan menemukan, oh kalimat ini, kata ini ternyata ini yang jadi subjeknya. Nah, dia taruh di posisi subjek. Baru ditambah dengan komplement. Komplement itu yang mana? Yang ada di ayat itu, yang penjelasannya. Begitu. Baru bikin satu kalimat. Nah, kalau yang berserah akan setiap rencananya ini kan, coba. Oh ada, oke. Berdoa harus dengan penuh keyakinan. Jangan ragu-ragu. Oke, berdoa harus dengan penuh keyakinan, jangan ragu-ragu. Oke, di sini tidak bicara keyakinan ya, tapi dia ada langsung iman ya. Mungkin kalau ditambah iman lebih tepat kali. Berdoa, kan dia sini hendaklah ia memintanya dalam iman. Kalau bisa juga sih keyakinan, tetapi mungkin kita harus konsisten dengan teks, jadi kita tetap pakai iman. Boleh mungkin bisa diralat di situ, coba disempurnakan lagi. Maksudnya yang penuh keyakinan itu diambil aja iman, karena di ayat ini memang lagi bicara soal itu. Tapi menurut saya sudah mulai tepat sih ini. Iya. Jadi amanat teks itu tetap konsisten dengan teks, baru nanti amanat renungannya atau amanat khotbahnya kita bisa ramu lagi begitu. Jadi intinya ya DP makanan pokok nasi itu pasti ada. Soal nanti DP nasi mau bikin goreng atau nasi nasi uduk atau nasi apa, itu komplemennya gitu. Ya, tapi bahan bakunya nggak boleh hilang tuh. Begitu. Oke. Boleh dilengkapi dulu? Oke, Felinda ini ya. Apa yang kita minta kepada Tuhan harus menggunakan iman. Dan janganlah kita bimbang. Harus menggunakan iman. Kayaknya kata menggunakan belum tepat ya, Felinda ya. Apa yang kita minta kepada Tuhan harus menggunakan iman. Iman itu bukan ini ya. Kayaknya kata menggunakan itu belum tepat ya, Felinda ya. Thank you ya. Bisa dikoreksi lagi, Felinda. Tapi thank you, Felinda sudah berusaha ya. Saya sangat menghargai orang yang berusaha. Thank you. Silakan yang lainnya. Ayo teman-teman, silakan. Ini waktunya kita praktek karena kapan lagi gitu ya. Karena pas Angkugat Live, karena Angkugat Live ini jam 7 sebentar lagi saya ada pelayanan pengembalaan, jadi kayaknya setengah jam lagi kita harus segera berakhir ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, masih ada waktu, boleh ya, silakan.
Coba ini yang webinar ya, webinar. Pentingnya iman dalam ketekunan. Jangan bimbang akan masalah. Oke, sebentar ya. Oke, pentingnya iman dalam ketekunan. Oke, jadi jangan bimbang ini digantikan dengan pentingnya iman dalam ketekunan. Kalau ketekunan sih tidak ada ya di sini ya. Pentingnya iman dalam ketekunan, janganlah bimbang akan masalah. Kalau janganlah bimbang akan masalah, ini kalimat terakhirnya komplemennya bisa dipakai untuk amanat renungan atau amanat khotbah. Tapi untuk pentingnya iman dalam ketekunan, pentingnya iman udah betul, tapi dalam ketekunannya kayaknya kurang pas karena di sini tidak jelaskan tentang ketekunan. Oke. Jadi webinar bisa koreksi, tapi kalimat janganlah bimbang akan masalah udah boleh terwakilkan itu untuk amanat renungan bisa dipakai, tapi untuk amanat teks tidak bisa. Karena amanat teks itu kita nggak bisa distorsi makna aslinya. Jadi kan kita sudah gabung-gabungin, ini kan namanya amanat teks itu kan rangkuman, jadi ini satu rangkuman yang begitu padat, yang di dalamnya ada subjek komplement. Begitu. Tengku, kalau kata menggunakan diganti dengan kata berdasarkan, oke, coba ya. Apa yang kita minta kepada Tuhan harus berdasarkan iman. Dan janganlah kita bimbang. Oke, sip. Bagus. Felinda, keren. Felinda, betul ya? Ya. Mantap, Felinda. Thank you untuk usahanya. Ya, lebih tepat sih berdasarkan ya, bukan menggunakan. Ya, Felinda udah betul. Ada lagi yang mau coba selain Felinda? Jadi Felinda kalau bikin renungan, jangan lupa cari AT dulu ya, amanat teks dulu ya. Jadi jangan langsung aplikasi, jangan langsung amanat renungan, tapi cari dulu apa sih pesan aslinya. Nah, waktu kita temukan pesan aslinya, sebenarnya kita lagi mengkomunikasikan kepada pendengar kita akan pesan pertama. Jadi waktu Yakobus, penulis Yakobus tulis bagian ini, sebenarnya bagian itu kita kayak ada di samping penulis Yakobus, terus lagi dengar tuh dia mau bilang apa, begitu. Jadi kita adalah pendengar seperti pendengar kedua yang menyampaikan kepada jemaat masa kini. Jadi kita dengar pesan asli gitu. Nah, bagus ya, tetap semangat. Oke. Ada lagi yang mau coba? Jika sudah tidak ada, mungkin saya akan kembalikan kepada moderator kali ya untuk mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih kepada Engku. Berhubung waktu kita juga tinggal sedikit, maka kita akan mengakhiri kegiatan kita ini. Diucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan training membuat renungan kali ini, dan juga diucapkan terima kasih banyak khususnya buat Bapak Evangelis Godlife D. Martin yang telah memberikan materi. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, serta lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Selanjutnya, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Mahkota Kehidupan. Silakan kepada host untuk men-share.
pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu,
Ya, baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta kesediaan Engku untuk membawa kita dalam doa penutup. Baik, mari rekan-rekan sekalian. Mari rekan-rekan sekalian. Sorry. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita akan akhiri pertemuan kita dalam doa. Mohon maaf, Enggugat Live tidak mengaktifkan akan video. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dibekali melalui pertemuan kami pada sore malam hari ini. Kiranya training kami akan terus membekali hidup kami, sehingga di kesempatan berikutnya kami boleh berlatih membuat renungan yang baik, dan ke depan kami boleh melayani Tuhan melalui renungan-renungan yang akan kami kerjakan. Terima kasih untuk waktu yang sangat berarti ini, memberkati untuk panitia dalam hal ini Perkantas yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami. Tuhan kiranya memperlengkapi akan pelayanan Perkantas di Kota Gorontalo, sehingga boleh menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan mahasiswa dan boleh menjangkau begitu banyak mahasiswa untuk kenal Tuhan Yesus. Kami mempertaruhkan kehidupan kami dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Engku. Teman-teman jangan dulu keluar dari room. Kita akan foto bersama. Untuk itu mohon kesediaan dari teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Amerike. Terima kasih, Engku Kasih. Teman Emi. Terima kasih, Engku. Ya, makasih. Kak Emi, Kak Mau foto Feli, ya? Mau foto ya? Aldi, mohon kameranya diaktifkan. Siapa yang foto ya? Kak Israel yang foto ya? Soalnya aku HP-nya sudah mati, jadi aku pakai laptop ini agak gelap. Kak Ginta. Oke, teman-teman, Siapa kita yang mau foto? Silakan. foto Kak bersama. Israel yang Jadi, mau foto atau siapa yang mau foto? aktifkan. Dengan Kak Emi, bisa diaktifkan. Kak Emi dengan Daniel. Nah, kita mulai saja. Dalam hitungan ketiga bisa bergaya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, thank you. Terima kasih Okta, Agita. Terima kasih. Terima kasih Kak Israel, Karian, Rike, Wabinar. Memang namanya Wabinar ya? Welinda, S. Rince, Todok, dan Daniel Dolok Seribu juga Emi. Thank you. Umur panjang bisa ketemu lagi di topik berikutnya. Thank you untuk Perkantas. Selamat malam. Dadah. Terima kasih, Okta. Semuanya. Terima kasih. Ya, anak. Cepatnya. Israel, siapa itu? Suaranya belum Teman-teman, ada, lu. Belum kasih aktif suara. Oh.